Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel kelas desain. Oke, teman-teman sekalian. Jadi kita akan lanjutkan materinya, yaitu materi cara membuat rencana anggaran biaya bangunan. Oke, materi kita terakhir kita sudah mengerjakan atau menghitung volume pekerjaan kusen. Nah, ini kita sudah menghitung semuanya seperti ini modelnya. Jadi teman-teman silahkan lihat materi sebelumnya, di linknya ada di deskripsi video teman-teman sekalian. Baik, jadi ini tadi terakhir kemarin ini perhitungan P2. Ini P2 adalah pintu WC atau kamar mandi ya. Nah, seperti itu menggunakan satu buah. Nah, sekarang kita sudah menghitung kusennya. Nah, sekarang kita akan hitung itu daun pintunya. Jadi ke 8 ini adalah daun pintu ya, pekerjaan daun pintu P1. Oke, kita namakan dulu PJ1 ya, atau PJ2. Kita coba lihat mulai dari sini dulu. PJ2. Nah, di sini ada daun pintunya. Oke. Nah, ini diperkecil juga. Namanya PJ2. Nah, untuk menghitung daun pintu sesuai analisa itu rumusnya menggunakan juga meter persegi ya. Nah, jadi ini satuannya meter persegi atau panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu di volume sama dengan jadi volume sama dengan ya volume. Oke. Nah, sama dengan ini rumusnya, lebar kemudian kita kali berapa tinggi pintu ya, tinggi, terus ini kita kali jumlah, berapa jumlahnya. Ya, misalnya kalau pekerjaan daun pintu, saya coba gunakan pekerjaan daun pintu ya. Nanti kita kalau dia misalnya ukurannya sama, nah, itu kita langsung saja kali. Oke, jadi ini pekerjaan daun pintu. Saya akan coba cek ukurannya. Ukuran lebarnya ini sini ya, lebar pintunya itu 80 ya, 80. Kemudian tingginya ini 205, itu ke tinggi pintu ya, 20 berapa? 215 ya, ini tinggi pintu. Terus ini P sama tingginya 205 ya. Berarti agak berbeda, ini sama 80 tingginya 205. Iya, jadi untuk PJ ini agak berbeda ukurannya. Oke, jadi untuk PJ1 itu nah sama dengan lebarnya ini 80, 0,8. Sorry, ini 0,8. Terus ini kita kali tingginya 215, agak tinggi ya pintu utamanya. Karena ini cuma satu buah, berarti ini saya tidak usah pakai karena cuma satu ya. Kalau misalnya ada dua, teman-teman tinggal kalikan, misalnya kali 2. Nah, ini sama dengan oke. Nah, jadi sama dengan 0,8 kali 1,5. Jadi ini untuk volume pekerjaan pintu PJ2. Oke. Sekarang 9. Pekerjaan daun pintu. Kita coba ya. P2, saya namakan P2. Pekerjaan pintu P2. Ini ya, P2. Terus PJ1 sama ya. Ini PJ2 sama PJ1 sama ukuran pintunya. Dan PJ1. Oke.
volumenya kita buat sama tadi, volume sama dengan ini ya, lebar, kemudian kita kali tingginya ya, kemudian dikali jumlah. Nah, seperti itu. Oke, nah sama dengan, nah kita coba ya, sama dengan lebarnya ini PJ2 80 ya, 80. Oke, lebar pintunya 80 berarti 0,8. Terus kita kali tingginya 205, tinggi pintu 2.05, jumlahnya ini sama, ukurannya yang lain sama, jadi 1 P1 berapa jumlahnya, kita coba lihat. P1 1 2 3 ya, 1 2 3 4. Nah, berarti 4 semua. 1 2 3 4 karena PJ1 ini sama, 1 buah ya, ini P1 3 1 2 3, PJ1 1, berarti totalnya 4, ada 4, ini kali 4. Nah, kita sama dengan di sini, sama dengan, oke, saya pisahkan aja tuh, buka kurung ini kali ini, tutup kali jumlah. Nah, berarti ini meter persegi jumlah daun pintu. Ini poin ke 9 ya. Terus selanjutnya apa lagi yang kita hitung? Pekerjaan daun pintu sudah. Sekarang daun jendela ya, pekerjaan daun jendela. Oke, nomor 10 pekerjaan daun pintu sudah. Ini pekerjaan daun jendela, nah daun jendela rumusnya sama, volume sama dengan itu tadi, lebar terus dikali tinggi kali jumlah. Oke, nah sekarang ini kita namakan daun jendela PJ2, kita namakan ya. Jadi poin pertama, daun jendela PJ2. Oke, seperti itu. Nah, volumenya seperti ini, sama dengan, nah jadi misalnya sini kalau ada kaca, dikurang kaca, misalnya ini dikurang volume kaca, nah seperti itu ya. Dan jendela lebarnya ini kita langsung masukkan lebarnya ini ya, dari sini ini lebarnya. Oke, saya langsung ukur dari sini langsung. Oke, 0,4 tingginya ini sini ya, 1,62. Oke, lebarnya 0,4 nih, 0,4 kali tingginya 1.62 seperti itu. Kemudian dikali jumlahnya ada berapa? Ada 2, jumlahnya 2. Terus ini dikurang, kita kurangi volume kacanya ini. Nah, volume kaca itu ini kita ambil ukuran kacanya dulu ya. Jadi ini dimensi kacanya dari sini 24, tingginya 146 ya. Oke, nah, jadi volume kaca sama dengan ini, buka kurung ya. Nah, saya langsung kurang, jadi 0,24, jadi ini 0.24 kita kali dengan tingginya, tinggi kacanya ini 1,46. Ini kita kali 2 karena jumlahnya ada 2 ini kan, 1 2 sama. Oke, enter. Nah, ini volume kacanya 0,7.
Nah sekarang sama dengan, kita selesaikan dulu satu persatu ya. Jadi sama dengan buka kurung, ini kita kali dengan ini, oke. Kemudian tutup kurung, dikali lagi jumlahnya 2. Nah, yes. Oke, nah sekarang ini kurang dengan ini, volume kaca sama dengan ini, kita kurang dengan ini. Oke, nah ini volume untuk daun jendela PJ2. Nah, terus selanjutnya setelah PJ2 kita lanjut ke sini. Nah ini PJ1. Oke, rumusnya sama, kita coba copy paste saja. Nah ini saya ganti namanya PJ1. Terus lebar daun jendelanya teman-teman lihat di sini. Oke. Nah. PJ1 ini ya. Oke. Nah lebarnya ini 40, sama ya 1,62. Oke. Nah sebenarnya ini tadi bisa langsung kali 3, tapi nggak apa-apa, kita uraikan ini 1 jumlahnya 1. Terus ini cuma 1 ya, berarti 0,24 lebar kacanya. Tingginya sama 1,62, lebar kacanya juga sama berarti ini. Oke, 24 tingginya juga 1,46 ya. Oke, sama. Ini enggak usah dikali karena cuma 1. Nah, sudah, berarti ini 0,29. 0,2 ya. .4 0,162. Oke. Nah sudah seperti itu. Oke, nah ini untuk PJ1 ya, volumenya. Oke, aman. Ini kali ini kayaknya ada yang keliru ya. Ini dikali dengan ini. Oke, tutup kurung, kali dengan ini ya. Oke, 0,6. Terus nah, ini saya ulang ya, buka kurung, ini kita kali dengan ini, tutup kurung, terus kali lagi 2. Oke, nah ini yang betul, itu yang tadi salah ya. Nah itu untuk daun jendela PJ1. Terus setelah PJ1 kita cari lagi ya, di sini ada J1, daun jendela J1, ini kita copy lagi. J1. Oke, lebarnya, lebar daun jendelanya ini 90, tingginya ini 0,63. Oke, lebarnya 0,9. Ini dibulatkan ya, anggaplah 0,63. 0,63. Oke, jumlahnya 1 buah. Terus kaca, kurang kacanya 74. Terus ini oke, untuk keran kacanya ini kita ganti 0,74, terus dikali dengan 0,48.
1 misalnya, tutup kurung. Oke. Nah, jadi selalunya dikurangi dengan volume kacanya. Nanti terakhir kacanya baru kita hitung. Terus selanjutnya yang ini terakhir, yang ini ya. Oke. Ini J2, saya copy lagi. J2 volumenya sama dengan ini, oke, 162 sama ya tingginya. Oke, berarti ini lebar 0,40, 0,4 sama yang di atas ya, 1,62 sama dengan ini, jumlahnya 1. Terus kacanya itu tadi ini 0,24 kali 1,46 ini ya. Oke, sama yang ini kita copy saja. Oke, aman ya sampai sini. Nah, itu untuk daun jendela. Kalau tadi ini pekerjaan daun pintu. Nah, sekarang ini daun jendela. Oke. Nah, kemudian terakhir kita akan mengerjakan yaitu perhitungan volume kaca. Oke, tapi nanti di materi selanjutnya ya kita akan hitung dulu untuk volume kaca. Nah, teman-teman silakan hitung dulu yang ini, pekerjaan daun pintu dan daun jendela. Intinya daun pintu dan daun jendela teman-teman sekalian ini menggunakan meter persegi ya. Jadi kalau meter persegi itu rumusnya lebar kali tinggi atau panjang kali lebar ya. Nah, seperti itu. Oke, itu aja dulu. Nanti materi selanjutnya kita coba hitung lagi untuk volume kaca. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.